Mari kita satukan hati kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa memulai ibadah tatap muka di MBC untuk tahun 2021 ini dalam anugerah Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini kami berkumpul Tuhan. Suatu kesempatan yang indah, yang baik Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama-sama Tuhan beribadah, datang kepada Tuhan, tidak memuji menyembah Tuhan di rumah-Mu ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir, kehadiran-Mu Tuhan membawa sukacita bagi kami semua. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami pengharapan baru, kekuatan baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, MBC dapat memulai kembali Tuhan ibadah tatap muka ini Tuhan. Kami menyerahkan ke depan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami mau hari ini bersama-sama Tuhan datang untuk mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Kau setia
sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik. Di tengah-tengah situasi dan kondisi krisis, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak stabil, kami mengucap syukur Bapa Tuhan masih memberikan kami satu waktu untuk bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan itu baik bahwasanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, itulah yang memelihara kami sampai hari ini. Jemaat-Mu, umat-Mu, kepunyaanmu, milik-Mu. Engkau bertanggung jawab untuk setiap kami. Nah, hari ini Bapak, kami bersama-sama mau satukan hati. Kami mau belajar kembali sebuah apa arti unity in Christ. Apa artinya bersatu di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kesatuan di dalam Yesus. Berikan kami hati Bapak, pengertian untuk memahami tema ini menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga syukur Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini pun kami tetap bisa bergandengan tangan
bersatu hati melayani Tuhan. Kami percaya Bapa tidak ada yang mustahil. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami mau menerima firman-Mu yang hidup. Hidupkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami. Agar roh kami betul-betul menjadi satu dengan roh-Mu Tuhan. Mengalami kuasa-Mu, mengalami mukjizat-Mu, mengalami kehadiran-Mu. Dan kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Boleh bilang kiri kanannya shalom. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu saudara-saudari semua ya di tempat ini. Kita bisa berkumpul kembali ya di tengah-tengah satu kondisi seperti ini. Tapi tidak mengurangi satu sukacita pun dalam hidup kita untuk bersama-sama kita berkumpul, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mengajak saya sebelum waktu memutuskan bersama-sama di dalam rapat, dan juga tentu waktu saya bergumul kira-kira apa yang pertama kali ya setelah sekian lama kita ibadah secara online, apa sih yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita isi hatinya. Bapak Ibu Saudari, Tuhan ingetin tentang satu kata, unity in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Karena hari ini Bapak Ibu Saudari, saya tidak tahu seberapa banyak hari ini gereja tercerai-berai, ya umat Tuhan nggak lagi bersatu hati karena kondisi COVID ini. Itu bisa saja terjadi. Tapi saya teringat apa sih sebenarnya bisa memisahkan kita dari kasih karunia. Bahkan musuh kita yang paling mungkin manusia takuti sendiri saja mau tidak bisa. Tidak bisa. Sehingga Paulus mengatakan, hai maut, di manakah senang? Tidak bisa. Tapi hari ini saya tidak tahu, kita sendiri yang menjawab, apakah COVID memisahkan kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudari? Apakah COVID-19 ini memisahkan kita? Tidak. Ya? Mencerai-beraikan gereja Tuhan? Bagaimana? Saya percaya tidak, Bapak Ibu Saudari. Amin ya? Amin. Tidak. Kenapa? Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Nah Bapak Ibu Saudari, saya melihat beberapa ya di media sosial, bahkan dari jarak jauh pun ya, ketika seorang hamba Tuhan berdoa, ya ada orang yang sakit, dari jarak jauh pun dia bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Dari jarak jauh pun ada orang berdoa, ya kami berdoa, ada orang yang juga bisa mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresence. Dia maha hadir, dia tidak pernah dibatasi. Kita bisa terbatas, kita bisa membatasi diri kita, tapi Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Termasuk juga dalam hal unity in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudari, saya ngajak kita buka Alkitab kita, baik di Android kita, di HP kita maupun Alkitab yang kita bawa, dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Kita sama-sama kembali lagi belajar tentang kesatuan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudari, dari jemaat mula-mula. Dari jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudari maupun juga yang nanti menonton video ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Bayangkan ya, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudari, kenapa penting kita menjadi bersatu di dalam Kristus? Karena tujuannya satu, goalnya tadi kita sudah baca. Karena kesatuan kita ini punya satu tujuan, yaitu supaya orang lain itu tertarik melihat komunitas kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi kesatuan itu? Tentu jawabannya adalah Yesus, sesuai dengan tema kita, unity in Christ. Yesus. Nah, kesatuan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Menjadi, bahasa saya itu lebih tepat, itu sebuah panggilan. Panggilan, bukan hanya panggilan seorang hamba Tuhan secara full timer,
Tetapi kita juga, setiap kita di marketplace di mana kita berada, Tuhan memanggil kita itu untuk bersatu, bersahati, sehingga kita benar-benar mengalami dan menampakkan kehidupan Yesus itu secara praktis di tengah-tengah keseharian kita. Jadi saya dan Anda, kita semua saudara-saudari, kita menampakkan kehidupan Yesus itu di dalam keseharian hidup kita, apapun profesi kita. Sehingga kalau kemudian ada kata dunia sekuler, bagi saya di dalam dunia sekuler itu pun Tuhan ada. Karena orang seringkali mengindikasikan kata sekuler itu sesuatu hal yang terpisah dari itu Tuhan. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudari. Unity in Christ itu berbicara tentang bagaimana di dunia marketplace kita, di dalam pelayanan kita, di dunia kerja kita, Tuhan itu hadir di situ. Itu sebabnya saya dan Anda dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kita tidak memisahkan diri kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Nah, apa sih yang sebenarnya mau Tuhan tekankan tentang unity in Christ sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Saya melihat ada 3 hal yang sangat menarik dari bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang kesatuan di dalam Kristus itu, yang pertama adalah kita mesti tahu bahwasanya kesatuan dalam Kristus itu adalah artinya kita, saya dan Anda itu menerima berita Injil. Itulah yang membawa saya dan Anda menjadi percaya. Kalau kita baca di atasnya dalam ayat 41, di situ dikatakan dari pasal 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya yang pertama yang paling penting adalah di dalam unity in Christ, di dalam kesatuan ini kita mesti ingat yang paling penting di dalam hidup kita adalah kita terus-menerus menerima berita Injil itu, kabar keselamatan. Dan inilah yang mesti kita sampaikan setiap hari. Berita Injil itu isinya apa? Kalau Bapak Ibu Saudari dengar kata Injil, Eudalia, ya dari bahasa Yunani, itu artinya apa? Kabar keselamatan. Ada nggak orang yang menyampaikan kabar keselamatan itu? Kalau orang mau menyampaikan kabar keselamatan itu mukanya bagaimana? Senyum. Coba dulu senyum dulu, sekalipun pakai masker. Nggak apa-apa. Paling nggak matanya kelihatan loh. Saya lihat kalau orang pakai masker, senyum dia, matanya itu ada terangkat sedikit. Pasti senyum. Coba senyum. Coba lihat istrinya, ya, istri orang lain. Ya, betul nggak? Terangkat nggak? Ya kan? Tetap kelihatan loh ekspresi loh. Kita cemberut juga kelihatan saya pun pakai masker. Orang pasti dijauh. Pedagang masker aja saya lihat, pedagang masker ya, dia pakai masker, dia tetap senyum. Itu di depan situ ada jual masker, bukan promosi enggak. Tapi saya perhatiin. Dia jual masker aja senyum, pelanggannya ngelihat senang mau beli. Ya memang murah sih gitu. Tapi maksudnya kelihatan gitu. Sekalipun dia ditutup pakai masker, tetap senyum dia kelihatan. Itu orang jual masker. Kita dipanggil dalam unity in Christ itu, Bapak Ibu Saudari, kita yang menerima berita Injil dipanggil untuk menyampaikan berita Injil itu kepada orang lain. Hal yang paling prinsipil, yang paling sederhana itu kelihatan di ekspresi muka kita, wajah kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk membawa berita Injil, tetapi begitu dari jauh orang melihat kita muka-muka pepaya gimana? Orang udah, waduh, susah. Tahu muka pepaya? Bapak Ibu tahu muka pepaya? Tidak. Enggak tahu. Coba pagain. Ya, muka pepaya itu kayak gini. Enggak mirip kok. Nggak mirip Pak ya? Panjang dia, bawah gini ya. Nggak ada senyum. Ya, muka angker kalau orang bilang. Kalau di Medan bilang apa? Ya. Lalu kemudian bicara beritakan tentang berita Injil. Orang nggak akan percaya Bapak Ibu Saudari. Nah, apa yang terjadi di jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudari? Mereka melihat berita Injil itu di dalam kehidupan para rasul. Itu dulu yang pertama. Lalu kehidupan di dalam kehidupan persekutuan itu nampak. Berita Injil nampak di dalam keseharian.
Makanya dulu dalam satu tulisan Bapak Ibu Saudari, dalam satu tulisan tentang gereja mula-mula, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu ada satu perkataan yang mereka sering perkatakan oleh orang-orang pada waktu itu yang belum mengenal Tuhan, melihat jemaat Tuhan pada waktu itu. Lihatlah bagaimana mereka saling kasih mengasihi. Itu dicatatkan Bapak Ibu Saudara. Lihatlah bagaimana mereka hidup saling kasih mengasihi. Jadi orang tertarik. Jadi orang merasa di situ tentang kehadiran Tuhan. Memang ada kehadiran Tuhan. Karena memang mereka menerima berita Injil. Nah, kita hari ini apakah kita masih menerima berita Injil itu dalam hidup kita? Atau kita sudah mulai menganggap sepi berita Injil itu? Bapak Ibu Saudari, ini bahaya besar. Bahaya laten bagi kekristenan. Kalau gereja hari ini nggak lagi melihat berita Injil itu sebagai satu berita yang menjadi berita yang diprioritaskan. Kalau Bapak Ibu Saudari, apa sih MDC itu? Saya Bapak Ibu Saudari, saya dapat visi Tuhan dan ini saya selalu bawa itu 3 hal saya selalu ungkapkan: acceptance, commitment, and life transformation. Acceptance itu bicara Injil. Karena Injil itu, Yesus itu menerima. Berita Injil itu kan berita penerimaan. Orang berdosa dipanggil oleh Allah, dicari oleh Allah. Itulah berita Injil. Itulah kabar keselamatan. Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Diterima kita. Itulah berita Injil. Inilah yang saya mau, saya juga rindu. Ini yang mau saya bagikan untuk kita semua. Saya sepakat dengan Rasul Paulus. Hanya berita tentang Yesus yang kuberitakan, bukan berita yang lain. Tentang Yesus, itulah Injil keselamatan. Sehingga orang tahu, sehingga orang melihat dari hidup kita, dari cara hidup kita. Bapak Ibu Saudari, kalau kita mengalami berita Injil, ini yang kita beritakan, maka kita akan menerima penerimaan dari Allah. Kita diterima oleh Allah. Penerimaan ini juga yang kita bagikan kepada orang lain. Sehingga kita mengatakan Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah itu begitu besar. Tetapi juga hal yang sama dalam penerimaan yang sama, 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita pun mau mati bagi saudara-saudara kita. Demikianlah kita tahu kasih Allah ini. Kasih Allah itu begitu besar bagi kita. Maka waktu kita menerima kasih Allah hal yang sama, kita juga mau mati bagi saudara kita. Gak percaya? Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Boleh dibaca? Mungkin akan boleh dibaca. Boleh bangkit berdiri, akan baca. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Wah, ini ada yang ini firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita pun wajib. Dan inilah yang sebenarnya sudah digambarkan di jemaat mula-mula. Di dalam 1 Yohanes itu gereja jariah. Makanya ada istilah itus. Yesus Kristus juru selamat dunia, ada gambar ikan. Kalau di mana ada gambar ikan, itus itu berarti di situ ada persekutuan orang Kristen, itu lambang. Kenapa pakai lambang begitu? Karena kalau ketahuan pasti akan dibunuh, dianiaya. Jadi Kristen itu nggak gampang pada waktu itu. Itu sebabnya diajarin betul-betul mengasihi. Karena kalau nggak mengasihi, saya kedapatan, saya diancam, saya akan ditanya di mana komunitas Kristen yang lain. Bisa saja satu orang ini membocorkan keberadaan teman-temannya yang lain, lalu yang lain ditangkap. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sejarah. Tetapi dari sejarah ini juga pemberitaan tentang Yesus itu tidak pernah berhenti. Justru gereja itu semakin bertumbuh, berkembang. Ini adalah sebuah permulaan, tetapi dalam sejarah mencatat gereja terus bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Ada apa di dalamnya? Mereka menerima berita Injil. Bapak Ibu Saudara, ingat kembali bagaimana kita menerima berita Injil. Bapak Ibu Saudara, saya lahir dari kalangan orang, dari keluarga yang dalam tanda kutip ya, Kristen. Tetapi jujur saya mau katakan, orang tua saya dulunya hanyalah seorang pengikut Kristen tradisi. Maaf bahasa saya.
Karena dari dulu udah Kristen, saya pun Kristen. Tetapi belum pernah mengenal yang namanya berita Injil. Sampai satu peristiwa saya mengalami berita Injil itu. Ada perubahan hidup. Ada transformasi hidup. Dan akhirnya saya benar-benar menghidupi apa yang kemudian menjadi berita Injil itu. Karena saya tahu di dalam diri saya ada Roh Allah. Dan saya percaya berita ini juga yang saya mau rindu supaya Bapak Ibu Saudari juga kita ingat kembali dan hidupi kembali. Itu yang pertama, menerima berita Injil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, yang kedua ketika kita bicara unity in Christ, berarti kita hidup dalam firman. Bapak Ibu Saudari mau bertumbuh, mau berkembang, imannya menjadi kuat, mau mengalami yang namanya life transformation, harus ada komitmen dengan firman. Gimana renungan kita? Gimana waktu saat teduh kita? Bapak Ibu Saudari, hari ini banyak sekali ya di HP saya, di HP Bapak Ibu, renungan tuh banyak kali masuk, betul nggak? Ya, kita akses gampang. Tapi pertanyaan sekarangnya, apakah sedemikian banyak itu masuk? Adakah kita betul-betul merenungkannya? Nggak usah dibaca semua. Tapi 1-2 mungkin adakah kita ambil waktu untuk merenungkannya? Benar-benar kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Melakukan sebuah kontemplasi. Melakukan sebuah yang namanya meditasi. Sebuah perenungan tentang Tuhan di dalam perenungan hidup kita. Firman itu kita terima. Nah, apa yang menjadi kunci sehingga kemudian jemaat mula-mula pada waktu itu mereka mengalami kesatuan di dalam Kristus? Kuncinya adalah satu, Bapak Ibu Saudari. Yang kedua ini bicara tentang hidup dalam firman. Mereka hidup dalam firman. Itu sebabnya mereka berkumpul. Tiap hari Minggu? Enggak. Tiap hari Sabtu? Enggak. Dikatakan di situ tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mereka kumpul. Mereka atur waktu, bergantian mereka. Mereka mau dengar pengajaran. Mereka mau dengar firman. Kenapa? Karena ada satu kehausan, rasa lapar. Bapak Ibu Saudari, hari ini kita harus terus berdoa. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari sudah berapa lama jadi Kristen. Ada yang sudah 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Masih ada nggak rasa lapar, rasa haus akan Tuhan, akan firman? Saya selalu berdoa, Bapak Ibu, sama istri saya juga renungan sama anak-anak. Saya selalu berdoa ngajarin, Tuhan kasih selalu rasa haus dan lapar akan firman. Terus. Bukan hanya sebatas tahu, tapi ngalamin. Makan firman itu ngalamin. Iman saya bertumbuh. Kalau tahu Bapak Ibu Saudari, saya belajar 5,5 tahun sampai hari ini pun punya PA pribadi. Seringkali kadang-kadang dia tahu, tapi jarang orang yang ngalamin. Saya mau lebih ngalamin, bukannya sekedar tahu firman. Banyak sekarang orang tahu firman, hanya sebatas intelektual saja. Tetapi firman itu tidak pernah berakar, tidak pernah bertumbuh dalam hidupnya, sehingga karakternya itu nggak ada pernah berubah. Makanya butuh hidup dalam firman. Apa maksudnya Musa karakternya nggak berubah? Iya, dulu sebelum kenal Tuhan mulutnya comberan. Tahu mulut comberan ya, Bapak Ibu Saudari? Itu sebelum kenal dalam Tuhan. Kebun binatang itu selalu favorit keluar. Ya. Itu sebelum kenal dalam Tuhan. Tapi setelah kenal dalam Tuhan, seharusnya gimana? Kalau dia ngalamin firman, apa yang terjadi? Nggak lagi kebun binatang, tetapi keluar tentang kasih. Apa? Kebun bunga. Ya, kebun bunga ya. Ada perubahan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita hidup di dalam firman itu, hidup kita tuh ngalami yang namanya upgrade. Bilang kiri kanannya, upgrade. Bilang kiri kanannya, upgrade. Upgrade, ditingkatkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau hidup dalam firman, hidup kita tuh harus di-upgrade. Jadi setiap hari tuh karakter kita tuh ada pembaharuan. Suami kita bisa lihat, betul ya? Orang di rumah kita bisa lihat, anak-anak kita bisa lihat, istri kita bisa lihat, orang di sekitar kita, persekutuan kita bisa lihat. Sehingga ada kesaksian-kesaksian yang keluar. Ini yang terjadi di kita mulai. Yang terakhir Bapak Ibu Saudari, yang ketiga, ketika kita bicara tentang unity in Christ, itu bicara tentang satu motif yang paling penting yang membuat kita menjadi rukun dan damai. Apa sih motif kita? Kita berkumpul bersama Dia, Kristus. Itu yang disebut dengan Kristosentris, hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Karena kalau nggak punya motif Kristus, maka kita punya motif yang lain. Nah, ini yang selalu menjadi perpecahan, karena di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ akan terjadi yang namanya
perpecahan. Bayangkan kalau di dalam tubuh Kristus yang dibicarakan aku. Ini kita ada berapa aku? Aku 2, aku 2, aku 3, aku 4, aku 5, aku 6, aku 7, aku 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 aku di sini. 13, 14. Habis loh. Susah. Nggak akan bisa bersatu. Nggak akan bisa ada kesatuan. Karena yang dibicarakan aku. Nanti mau Imlek, aku mau makan ini. Yang sana aku mau makan ini. Yang sana aku mau makan ini. Gara-gara makanan bisa ya itu kenyataannya bisa nggak di gereja seperti itu? Ya kenyataannya bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena yang dibicarakan aku. Kepiting, enak juga. Boleh nanti kita buat. Tapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, motifnya harus Kristus. Itu makanya saya ngajak kita, yuk kita kembali lagi. Motif kita Kristus. Baru bisa ada yang namanya kerukunan. Baru bisa ada unity in Christ. Bapak Ibu Saudara, nggak ada kerukunan tuh rugi. Pernah suatu hari ya, ini suami istri ribut berantem besar. Gara-gara masalah penggunaan uang. Jadi suami maunya misalnya begini, istri maunya begini. Terakhir mereka nggak mau ngomong. Suami bilang, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu, ke istrinya. Istrinya juga begitu, nggak kalah galak. Ya, itu diceritain ibu-ibu di sini enggak ya? Artinya. Aku juga nggak mau ngomong. Jadi apa yang mereka lakukan? Gimana cara berkomunikasi? Jadi hampir sebulan itu mereka berkomunikasi pakai tulisan di kertas. Bukan melalui WA. Bukan Pak, WA aku nggak mau. Tulisan kertas Pak. Nah WA udah ada contoh. Nggak mau juga WA. Jadi tulisan kertas. Jadi ditulislah sama istrinya. Pas siang, mau makan siang, tulis. Dikasih ke suaminya. Suaminya buka, Pak, makan. Lalu papanya suaminya tiap pagi mau berangkat kerja ditulis, Ma berangkat kerja ya. Itu terus. Nah satu hari ya suaminya rupanya di kantor ada satu meeting yang sangat penting. Nilainya beremat. Jadi ini meeting di pagi hari Bapak Ibu Saudara. Kemudian suaminya tulis di kertas itu. Dia tulis begini, Ma, besok pagi aku ada meeting penting. Tolong bangunkan aku jam 6 pagi. Titik. Dikasih ke istrinya baca. Besok harinya Bapak Ibu Saudari, waktu suaminya bangun, dia lihat jam, astaga, sudah 7:30. Sudah lewat waktu meeting. Suaminya marah-marah. Ma! Dia teriak, Ma, kenapa kamu nggak bangunin aku? Kenapa kamu nggak bangunin aku? Ini rapat penting katanya. Lalu kemudian istrinya bilang, lalu suaminya melihat, dia lihat di meja mereka sebuah kertas lalu ditulis di situ, Pak, bangun. Lalu kemudian suaminya bilang, Ma, tahu nggak? Ini rapat penentuan omset untuk keuangan kita. Papanya sebut angka sekian. Lalu mamanya bilang, kenapa papa nggak kasih tahu? Akhirnya menyesal mereka berdua. Bapak Ibu Saudari, rugi sekali kalau kita tidak hidup rukun, tidak bersatu di dalam Kristus, penuh dengan kerugian. Bapak Ibu Saudari, kelihatannya hanya seperti sebuah cerita, tapi enggak. Memang Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan panggilan kita untuk unity in Christ, untuk bersatu dalam Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan panggilan itu, sehingga motif kita benar-benar lagi-lagi ya dimurnikan oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan. Motif kita apa? Di dalam melayani, di dalam panggilan ini, saya mengajak kita untuk mengingat sebagaimana jemaat mula-mula, motif mereka adalah Kristus. Itu sebabnya mereka berani untuk berkorban. Itu sebabnya mereka berani membayar harga. Itu sebabnya mereka mau setiap hari membangun namanya komitmen mereka. Karena mereka punya motif satu, yaitu bagaimana mereka mau memuliakan Kristus.
melalui hidup mereka. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu merespon firman Bapak Ibu Saudari, penting sekali. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudari mendengarkan kebenaran firman ini, apa yang mau engkau respon? Apa yang mau engkau katakan kepada Tuhan? Ambil waktu berdoa sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini apa yang kau mau bicara? Tuhan hari ini apakah aku benar-benar mengingat berita tentang Injil itu? Motifku adalah untuk mengayomi dan mengasihi engkau. Saya mengajak kita melakukan sebuah komunikasi, self-talk, bicara dengan dirimu sendiri. Berhenti menilai orang lain. Nilai hidupmu. Lihat hidupmu. Bicara dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan, apa yang kau mau? Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya mau rindu Bapak Ibu Saudara, kita perbaharui lagi. Kita perbaharui lagi hati kita, kasih kita, semangat kita, komitmen kita. Sehingga kita betul-betul melihat bagaimana hidup dalam Tuhan ini adalah sebuah panggilan yang indah. Saya dan Anda mengalami keselamatan dari Tuhan. Saya dan Anda telah ditebus oleh Tuhan. Saya dan Anda telah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan dengannya. Minta Tuhan menolong hati kita. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Minta Tuhan memberikan dalam hati kita satu damai yang luar biasa, sehingga kita mampu mengalahkan keakuan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau sangat baik Bapa. Engkau mengingatkan kami kembali tentang kesatuan ini, tentang panggilan ini. Bawa kami Tuhan untuk menghidupinya secara praktis di dalam kehidupan kami. Tuhan, sulit bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya kalau ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kemenangan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kelepasan, di situ ada pertolongan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapak, bahwa kami mengalami kebenaran ini secara praktis dalam kehidupan kami. Aku berdoa juga untuk setiap Bapak Ibu Saudari tempat ini, saudara-saudari seiman. Juga hari ini saudara-saudari seimanku yang belum dapat hadir Bapak, karena mereka ada beberapa kesibukan dan lain sebagainya. Bapak, Kau berkati setiap kami untuk kembali kami mengingat panggilan kami. Kami disatukan dalam Kristus. Sehingga tidak ada agenda lain selain agenda Yesus Kristus yang kami kerjakan di dalam setiap panggilan dan berkat. Hanya itu saja Bapak. Sehingga kami mengatakan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Yesus. Bapak, berkati kami semua. Perbaharui hati kami. Tolong kami semua Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudari. Saya menyambut Bapak Ibu Saudari. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu Saudari boleh hadir di dalam Methodist Blessing Community. Juga untuk Bapak Ibu Saudari yang menonton video ini juga kami menyambut Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, ada beberapa warta. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, kami mengundang Bapak Ibu Saudari untuk boleh hadir minggu depan, untuk bersama-sama boleh hadir di ibadah tatap muka kita di Jalan Mantri nomor 1C. Jadi untuk Bapak Ibu Saudari yang ada waktu, ada kesempatan, mari investasikan. Kenapa investasikan? Karena ini adalah satu waktu yang berharga, menjadi waktu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita bisa investasikan waktu kita untuk bersama-sama berkumpul, beribadah bersama di Methodist Blessing Community Jalan Mantri nomor 1C. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagi Bapak Ibu Saudari yang pasti yang mau beribadah dalam bahasa Hokkien, kita juga membuka ibadah berbahasa Hokkien di Jalan Mantri nomor 1C itu setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudari yang hadir, yang punya kerinduan mau lebih mendengar, mengerti, mendalami dalam berbahasa Hokkien, mari hadir dalam ibadah berbahasa Hokkien di Jalan Mantri nomor 1C. Hadir Bapak Ibu Saudari tepat jam 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudari. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudari, pada tanggal 14 kita Methodist Blessing Community, kami mengundang Bapak Ibu Saudari untuk
boleh hadir bersama-sama merayakan ada 2 hari raya. Yang pertama Imlek dan yang kedua Hari Kasih Sayang. Jadi nanti di situ Bapak Ibu Saudari kita akan bersama-sama membawa makanan, minuman kita dari rumah, lalu kita boleh makan bersama-sama di tanggal 14. Dan juga saya juga punya satu kerinduan, kita juga boleh membawa 1 kado, 2 kado, kita juga boleh saling tukar kado di situ pada tanggal 14, sehingga kita bisa membangun kebersamaan kita secara bersama-sama. Demikianlah warta yang dapat disampaikan untuk kita semua Bapak Ibu Saudari. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus menyertai dan Berikan persembahan kita kepada Tuhan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu Tuhan seperti kerinduan. Sama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. saat berseru agar kami saling mengasihi-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Jujur hati saat berseru agar kami saling mengasihi-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh ini Tuhan dapat digunakan untuk besar kerajaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di MBC. Tuhan tolong setiap pengurus yang mengelola. Tuhan berkati setiap kami anak-anak Tuhan dalam pekerjaan kami semuanya. Tuhan memberkati membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun bersyukur untuk makanan minuman yang tersedia nanti. Tuhan juga memberkati seperti ini, sehingga itu juga boleh menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Apapun situasi, kondisi, tantangan, kesulitan yang kau hadapi, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Amin. Bapa, terima kasih.